Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok besar 1, kecil 5 yang beranggotakan 2 orang. Yang pertama adalah saya sendiri, Alfira Nur Atkia, dengan NIM 20090666003, dan teman saya Joyce. Perkenalkan, nama saya Justifani Pakiding dengan NIM 20090666020. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok besar 1, kecil 5 akan menjelaskan langkah-langkah pembuatan gambar 1 dan 2 pada modul 2. Untuk gambar 1 akan dijelaskan oleh Alfira. Kepada Alfira saya persilahkan. Baik, setelah terbuka display untuk menggambar pada aplikasi AutoCAD, langkah yang pertama kita lakukan adalah merubah satuan ukur gambar dengan cara ketik UN, units, lalu enter. Pada kolom insertion scale, kita rubah dari milimeter menjadi sentimeter. Lalu kita klik OK. Setelah itu, kita aktifkan panel Ortho Mode dengan cara klik panel yang ada di bawah sini. Lalu kita buat garis sepanjang 800 cm. Dengan cara ketik L, line, lalu enter. Klik sekali, kita tarik kursornya ke kanan, ketik 800, lalu enter. Setelah itu tekan enter lagi untuk mengakhiri perintah lain. Setelah itu kita buat lingkaran dengan radius 100 cm dan juga lingkaran dengan radius 75 cm. Caranya kita klik circle yang ada di Draw Tools, lalu kita pilih center radius. Kita tentukan titik pusatnya. Untuk lingkaran yang di sebelah kiri ini radiusnya 100. Kita ketik 100, lalu enter. Lalu kita buat lagi untuk yang di sebelah kanan 75, enter. Setelah itu kita buat lagi lingkaran dengan diameter 300 cm dan juga lingkaran dengan diameter 250 cm. Caranya kita klik circle, pilih center diameter. Tentukan titik pusatnya, lalu ketik diameternya 300, enter. Lakukan cara yang sama untuk membuat lingkaran di sebelah kanan. Pertama kita tentukan pusatnya dulu, lalu ketik diameternya 250, lalu enter. Setelah itu kita buat poligon dengan 6 sisi atau heksagon dengan cara kita klik poligon, lalu kita tentukan sisi berapa jumlah sisi poligonnya. Karena kita mau membuat heksagon, maka ketik 6, lalu enter. Kita tentukan titik pusatnya. Nah, kalau kita ingin membuat poligon yang mengelilingi lingkaran, maka kita pilih circumscribe about circle. Lalu kita ketik radius lingkarannya 100, kemudian enter. Nah, setelah itu untuk poligon yang di sebelah kanan 6, tentukan titik pusatnya. Untuk membuat poligon yang berada di dalam lingkaran, maka kita pilih inscribe in circle. Setelah itu kita tentukan rotasi dan juga ukurannya menggunakan kursor. Selanjutnya, kita buat garis bantu dengan cara klik line. Garis bantunya sepanjang 120 cm. Dari titik sini, kita tarik dulu ke atas, ketik 60, lalu enter.
Kemudian enter lagi untuk mengakhiri perintah line. Setelah itu kita pilih garis yang tadi kita buat. Kita pilih lengthen. Lalu kita arahkan kursornya ke bawah, kita ketik 60 lagi, lalu enter. Lalu tekan escape. Selanjutnya kita hapus garis bantu yang 800 cm tadi. Selanjutnya kita buat persegi panjang, rectangle. Kita klik di sini. Lalu kita pilih dimension pada command line. Ini ada pilihan dimension, kita klik. Lalu kita tentukan panjang persegi panjangnya, yaitu 800. Ketik 800, enter. Untuk lebarnya ketik 120, lalu enter. Setelah itu klik kiri untuk menempatkan persegi panjangnya. Setelah itu kita buat persegi panjang lagi. Kita pilih dimension, tentukan panjangnya 353, lalu enter. Dengan lebar 60 cm, enter. Setelah itu klik kiri, lalu kita pilih persegi panjang yang tadi kita buat, lalu kita klik kanan, pilih move, lalu kita pindah ke sini, klik kanan lagi, move ke kanan. Oke. Setelah itu kita buat lingkaran dengan radius 30 cm dengan cara klik circle, center radius. Kita tentukan titik pusatnya di sini. Lalu ketik radiusnya 30. Kemudian enter. Di sebelah sini juga kita buat radiusnya 30, lalu enter. Setelah itu kita buat lingkaran pada 4 titik temu garis persegi panjang dengan lingkaran ini dengan cara kita klik circle, lalu pilih tantan radius. Ya, kita tentukan titik pada lingkaran sebagai garis singgung pertama, lalu titik pada persegi panjang sebagai garis singgung kedua. Lalu ketik radiusnya yaitu 30, kemudian enter. Kita lakukan cara yang sama untuk membuat 3 lingkaran lainnya. Setelah sudah jadi seperti ini, selanjutnya kita trim garis yang tidak kita inginkan. Pertama kita blok dulu gambarnya, lalu kita pilih trim pada modify tools, lalu kita trim. Lalu untuk menghapus garis yang seperti ini, kita gunakan erase. Pertama kita escape dulu. Lalu kita pilih erase. Kita pilih garis yang mau dihapus. Kemudian kita tekan enter.
Setelah jadi seperti ini, selanjutnya kita beri dimensi. Pertama kita ketik DM dulu, dim style, untuk merubah skala dimensinya. Pilih modify. Pada tab primary units, kita ubah precisionnya menjadi 0. Pada tab fit, kita ubah skalanya menjadi 5. Setelah itu klik OK, kemudian close. Selanjutnya kita beri dimensi untuk garis. Selanjutnya untuk memberi dimensi radius, kita pilih di sini radius. Lalu kita pilih lingkaran yang ingin diberi dimensi radius. Misalnya lingkaran ini. Lalu untuk memberi dimensi diameter, kita pilih diameter. Lalu pilih lingkaran yang ingin diberi dimensi diameter. Misalnya lingkaran yang ini. Untuk merubah warna garis, kita pilih garis yang ingin dirubah warnanya. Lalu di by layer, kita pilih warna, misalnya warna merah. Setelah itu tekan escape. Beginilah hasil dari gambar 1. Selanjutnya untuk langkah-langkah gambar 2 akan dijelaskan oleh teman saya, Joyce. Selanjutnya saya akan menjelaskan gambar 2 pada modul 2. Langkah pertama yang dilakukan adalah merubah satuan ukur gambar yang mula-mula dalam satuan milimeter menjadi sentimeter. Ketik UN, menjalankan perintah units yang berfungsi untuk mengontrol koordinat dan format tampilan sudut dan presisi. Kemudian akan terbuka tampilan drawing units. Pada kolom insertion scale, ubah satuan dari milimeter menjadi sentimeter. Setelah itu klik OK. Langkah kedua yang dilakukan adalah mengaktifkan automate, kemudian membuat garis bantu horizontal sepanjang 75 cm menggunakan perintah L atau line. Aktifkan automate dengan cara klik panel automate di bagian bawah sebelah kanan layar. Kemudian buatlah garis dengan cara klik L atau line lalu enter. Selanjutnya, tentukan titik awal dengan cara klik kiri, lalu tarik kursor ke kanan, kemudian ketik 75, lalu enter. Lalu tekan enter untuk mengakhiri perintah line. Langkah ketiga yang dilakukan adalah membuat
lingkaran dengan diameter 44 cm dan lingkaran dengan diameter 16 cm, masing-masing di setiap ujung garis sebagai pusat lingkaran menggunakan perintah circle. Buatlah lingkaran dengan cara klik circle pada Draw Tools, lalu pilih center, diameter, kemudian posisikan kursor pada ujung garis, lalu klik kiri. Setelah itu, ketik 44 lalu enter. Lakukan cara yang sama untuk membuat lingkaran dengan diameter 16 cm. Langkah keempat yang dilakukan adalah membuat lingkaran dengan diameter 75 cm dan lingkaran dengan radius 42,5 cm yang berpusat dengan lingkaran berdiameter 44 cm serta lingkaran dengan radius 20 cm yang berpusat dan lingkaran berdiameter 16 cm menggunakan perintah circle. Buatlah lingkaran dengan cara klik circle pada Draw Tools, lalu pilih center diameter. Kemudian, posisikan kursor pada pusat lingkaran, lalu klik kiri. Setelah itu, ketik 75, lalu enter. Kemudian buatlah lingkaran dengan cara klik circle pada Draw Tools, lalu pilih center radius. Lalu posisikan kursor pada pusat lingkaran, klik kiri. Setelah itu ketik 42.5 lalu enter. Lakukan cara yang sama untuk membuat lingkaran dengan radius 20 cm. Langkah kelima yang dilakukan adalah membuat poligon atau segi banyak dengan 6 sisi heksagon yang sepusat dengan lingkaran berdiameter 44 cm menggunakan perintah polygon. Buatlah heksagon dengan cara klik polygon pada Draw Tools. Kemudian tentukanlah jumlah sisi polygon yang diinginkan. Untuk membuat heksagon, ketik 6 lalu enter. Kemudian posisikan kursor pada pusat lingkaran lalu klik kiri. Untuk membuat heksagonal yang dikelilingi lingkaran, pilih Inscript in Circle, lalu tentukan rotasi dan ukuran heksagon menggunakan kursor. Langkah ke-6 yang dilakukan adalah membuat persegi panjang dengan panjang 65 cm dan lebar 45 cm menggunakan perintah rectangle. Buatlah persegi panjang dengan cara klik rectangle pada Draw Tools, lalu tentukan titik sudut awal. Kemudian pilih dimension pada command line. Ketik 65 sebagai panjang. Lalu enter. Ketik 45 sebagai lebar persegi panjang. Lalu enter. Kemudian klik kiri untuk menempatkan persegi panjang. Langkah ke-7 yang dilakukan adalah membuat lingkaran dengan diameter 16 cm dan lingkaran dengan radius 20 cm pada ujung persegi panjang sebagai pusat lingkaran menggunakan perintah circle. Buatlah lingkaran dengan cara klik circle pada
Draw Tools, lalu pilih Center Diameter. Kemudian posisikan kursor pada ujung garis, lalu klik kiri. Setelah itu, ketik 16 lalu Enter. Kemudian klik circle pada Draw Tools, lalu pilih Center Radius. Kemudian posisikan kursor, lalu klik kiri. Setelah itu ketik 20 lalu Enter. Hapuslah persegi panjang dan garis bantu horizontal. Langkah ke-8 yang dilakukan adalah membuat 3 buah garis singgung lingkaran menggunakan perintah L atau line. Buatlah garis singgung lingkaran dengan cara ketik L atau line, lalu Enter. Tekan dan tahan tombol Shift pada keyboard, lalu klik kanan dan pilih tangan. Tentukan titik awal, klik kiri. Tekan dan tahan tombol Shift lalu klik kanan dan pilih tanget. Kemudian tentukan titik akhir garis. Setelah itu tekan Enter untuk mengakhiri perintah lain. Langkah ke-9 yang dilakukan adalah membuat lingkaran dengan radius 38 cm yang menyinggung 2 buah lingkaran dengan menggunakan perintah circle. Buatlah lingkaran dengan cara klik circle pada Draw Tools, lalu pilih tantan radius. Kemudian tentukan titik garis singgung pertama dan tentukan titik garis singgung kedua. Setelah itu, tentukan radius dengan cara ketik 38 lalu Enter. Langkah ke-10 yang dilakukan adalah menggunakan perintah trim. Untuk menggunakan perintah trim, dapat dilakukan dengan cara memblok gambar terlebih dahulu, lalu ketik TR, lalu Enter. Pilih garis yang ingin dihilangkan. Kemudian tekan Escape untuk mengakhiri perintah trim. Langkah ke-11 yang dilakukan adalah membuat skala untuk fitur dimensi dan presisi dimensi linear menggunakan perintah dim style. Ketik DM untuk menjalankan perintah dim style yang berfungsi untuk membuat dan memodifikasi model dimensi. Kemudian akan ditampilkan kotak dialog Dimension Style Manager. Setelah itu klik Modify pada tab Primary Units, ubah precision menjadi 0.00. Pada tab Fit, ubah skala dimensi menjadi 1.5. Setelah itu klik OK, kemudian Close. Langkah ke-12 yang dilakukan adalah menggunakan perintah dimension yang memiliki fungsi yaitu sebagai alat pengukur dimensi. Klik dimension pada annotation tools, tentukan titik awal dan titik kedua garis yang ingin diberi dimensi. Kemudian tarik kursor ke bawah lalu klik kiri.
Untuk memberi dimensi radius, klik radius pada Annotation Tools, lalu pilih lingkaran yang ingin diberi dimensi radius. Tentukan letak dimensi menggunakan kursor. Lakukan cara yang sama untuk memberi dimensi diameter dengan cara klik diameter pada Annotation Tools. Untuk merubah warna garis, pilih garis yang ingin dirubah warnanya, lalu pada objek color, pilihlah warna yang diinginkan, lalu tekan Escape. Berikut hasil dari gambar 2. Baik, sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.